Hati-hati ya Hani. Iya, oke. Assalamualaikum. Kali ini aku dan Hani lagi perjalanan ya Han ya, Iya. ke suatu tempat ya, ini di kota Malang. Tapi sebelum sampai tujuan, paling enggak kali ini kita mencoba obrolan ya Han ya, di mobil, karena ingin sedikit banyak aku bercerita, ingin ngobrol lah lebih sama Kak Hani. Oke? Iya, nggak apa-apa. Gini Han, ini kan kita di mobil ya, suasananya kan beda sama obrolan kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, aku pengen tanya Han, kapan sih Hani belajar pertama kali naik mobil ini? Belajar mobil SMA kalau nggak salah. SMA ya. kelas 2. Wah, udah cukup lama ya berarti ya? Iya. Oh, itu belajar sendiri atau menggunakan kursus mengemudi waktu itu? Pertama itu belajar sendiri, diajarin bapak. Jadi dari semua saudaraku tuh, aku yang paling berani. Wah, pengen nyupir, pengen bisa nyupir. Iya, dibanding kakak-kakakku aku lebih kepingin bisa nyupir duluan, terus diajarin bapak maju mundur. Oh, gitu. Waktu itu pakai Kijang super itu loh, yang Kijang kotak itu loh. Iya. Yang masih tua, aku yang tua, Kijang super tahun 89. Waduh. Itu belajar di depan rumah, maju mundur, belok gitu, yang sederhana. Masuk gigi 1, masih transmisi manual. Oh, gitu. Terus kenapa sih kok apa ya istilahnya seneng gitu loh pertama kali daripada kakak-kakaknya? Nggak tahu. Kenapa? Pengen bisa aja. Kayaknya keren gitu loh. Kalau bisa nyupir gitu. Nyupir ya. Cewek iya. bisa nyupir tuh kayaknya keren aja gitu. Apalagi dulu jarang ya, sedikit lah bisa dihitung beberapa orang yang bisa mengendarai, terutama cewek iya. ya, gitu. Kalau sekarang kan sudah seiring berjalannya waktu banyak lah, jadi udah nggak masalah lagi gitu. Gitu ya. Terus pertama kali tadi ya pakai mobil Kijang itu ya pertama pakai mobilnya bapak Kijang super kalau tahun 89. Di kursus mengemudi sendiri pakai kendaraan terus apa? Ya habis diajarin bapak ya paling nggak basicnya tahu lah ya, maju mundur, masuk gigi, kopling, ya, injak kopling, itu kan masih menggunakan kopling ya, gas sama kopling harus imbang biar mesin nggak mati, tuh setidaknya bisa lah ya. Itu akhirnya belajar di kursus mengemudi di Dian Institute kalau nggak salah namanya. Dian Institute. Di Sidoarjo. Ada kursus mengemudi berapa hari ya kursusnya itu? 5 kali pertemuan. Oh gitu. Cuma nggak tiap hari. Kayaknya seminggu 2 kali. Oh gitu ya. Jadi di kursus mengemudi itu baru benar-benar belajar ambil haluan gitu loh. Iya, belok ambil haluan, terus belajar parkir, maju, parkir mundur, parkir paralel, terus belajar ke tanjakan. Kalau berhenti di tengah tanjakan itu gimana nanti mulai jalan lagi biar nggak mundur, kayak gitu. Terus terakhir itu udah bisa semua belajar di jalan raya akhirnya. Pertemuan terakhir itu belajar di jalan raya, muter dari Sidoarjo kota ke Bundaran Waru,
Terus ke arah mana itu sepanjang Kletek, Sukodono, balik ke Sidoarjo lagi. Itu terakhir. Hafal ya. Tapi ya tetap dibantu. Dulu kan dibantu sama yang ngajar. Ingat nggak kalau mobil di kursus mengemudi itu kan kopling, rem sama gas itu ada dua di sisi pengemudi dan sisi penumpang. Jadi pengajarnya itu juga sambil jaga-jaga rem kayak gitu. Benar. Ya kan? Ya. Kalau nggak gitu kan bisa yang belum bisa kan tanda petik berbahaya karena belum biasa kan menjaga orang yang baru bisa menyetir kan beda sensasinya sama yang gitu. Sudah benar-benar lancar gitu. Kalau sudah lancar kan otomatis sudah pakai mobil lain gitu makanya gitu. Dulu belajarnya apa ya? Aku lupa ya mau pakai mobil kendaraan apa. Iya, lupa aku. Tapi jenis sedan ya? Apa sudah mobil penumpang? Mobil penumpang. Cuma mobil apa? Kijang. Kijang kapsul. Wah, keren. Kijang kapsul. Iya, keren itu waktu itu di zamannya. Iya, karena mirip-mirip sama Kijang yang lama. Iya. Kijang Super itu mirip. Jadi belajarnya yang mirip-mirip kayak gitu. Gitu. Oke. Terus apa sih yang dirasakan Hani waktu belajar khusus mengendarai mobil itu? Apa ada suatu kejadian lucu unik bisa dibagikan? Enggak ada ya. Aku termasuk murid yang pintar katanya. Cepat bisa karena basicnya udah ada. Jadi tinggal melancarkan aja di jalan raya. Jadi ini cepat bisa mengemudi, ambil haluan kayak gitu tuh cepat. Iya. Terus mobil yang dipakai Hani waktu dulu sampai sekarang apa aja sih, bisa disebutkan satu demi satu kira-kira mobilnya apa? Bapak ya? Ya, mobil apa aja? Pertama tadi mobil Kijang Super tahun 89. Terus habis gitu ini ganti Isuzu Panther Grand Royal. Oh gitu ya. Yang tahun lupa tahun berapa ya yang Grand Royal ya, itu. 90-an lah ya. Terus itu ganti sedan Toyota Vios. Terus ganti HRV, habis gitu Jazz, terakhir Altis. Keren. Ya. Tapi Hani lebih suka mana antara mobil sedan atau mobil penumpang sebetulnya? Sebenarnya aku tuh lebih suka sedan. Sebenarnya ya. Karena apa? Karena merasa nyaman. Atau merasa aku enaknya di sini gitu ya? Mungkin sensasinya lebih kerasa di sedan memang ya. Nyaman ya. Nyaman. Itu yang alasan utama, nyaman. Yang kedua sedan kan ya keren lah. Ya kan? Oke. Kelihatan keren. Ya. Sedan warna hitam. Jadi warna favorit ya. Ya, kalau sedan harus warna hitam. Untuk sebuah mobil lah. Iya. Warna hitam. Jadi lebih keren, lebih eksklusif gitu ya. Oke. Iya. Terus referensinya Hani selama beli mobil apa sih pertimbangannya selain faktor kenyamanan ya, dan juga pastinya harga? Apa referensinya? Ya, pertama beli mobil? Pertama budget ya harus disesuaikan dengan mobil impiannya itu apa, harus sesuai. Jadi kalau misalnya masih belum sesuai ya kita usaha nabung dulu lah ya. Nabung dulu. Kalau misalnya sudah terkumpul budgetnya dengan harga mobil yang diinginkan, baru kita bisa beli. Jadi ya itu tadi ya, budget harus disiapkan. Terus mobil impiannya apa? Karena setiap orang pasti punya impian ya, pasti. Mobil impian pasti beda-beda setiap orang. Terus habis gitu disesuaikan kebutuhannya untuk apa? Untuk dipakai pribadi sehari-hari atau untuk dipakai keluarga. Bisa dipakai anggota keluarga lain, itu harus disesuaikan juga. Seperti itu. Itu sih yang berapa poin jadi tadinya? 3 poin. 3 poin ya. Budget, mobil impiannya apa, terus keperluannya mau dipakai siapa. Itu harus dipertimbangkan. 3 poin itu. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir
terakhir sebelum akhiri obrolan ya. Aku pernah lihat kapan Hani juga sering melihat apa YouTube ya, channelnya Ridwan Hanif ya, Ridwan Hanif ya. Iya, aku suka lihat channel YouTube otomotif. Kalau boleh tahu bisa dibagikan kira-kira apa yang apa ya istilahnya bisa diambil hikmahnya dari obrolan di situ, konten YouTube. Iya, aku suka lihat channel YouTube otomotif itu punyanya Ridwan Hanif, Autonet Max. Oh gitu. Terus Bung Fitra Eri, Auto Driver, sama Om Mobi, Motomobi. Banyak tiga channel YouTube itu, dan channel masing-masing yang punya. Oh gitu. Jadi kenapa aku suka nonton itu tuh karena ya itu kita jadi tahu ini apa itu namanya mobil terbaru yang keluar itu apa, gitu. Terus kelebihan dan kekurangannya itu apa. Itu dibahas semua itu di channel YouTube mereka itu. Terus mereka tuh juga kadang ngasih tips-tips mengemudi kayak gitu, tips-tips merawat mobil seperti itu. Jadi aku suka itu. Pengalaman mereka. Kan mereka sering collab ini kan, collab bareng kan. Itu seru itu. Seru banget kalau mereka collab itu. Jadi aku sedikit banyak tahu tentang mobil ya karena nonton channel YouTube mereka. Maksudnya aku yang detail banget karena ada beberapa yang aku nggak paham kan, tapi setidaknya ya tahu sedikit lah tentang mobil. Terus mobil terbaru yang keluar itu apa kayak gitu-gitu. Terus apa yang menjadi apa istilahnya hanya mengikuti aturan ya di mobil supaya berkendara yang aman lah untuk orang-orang di luar sana yang masih belajar ini mobil, apa kira-kira yang perlu diperhatikan banget, peraturan apa aja sih? Ya, pertama mobilnya dulu. Pasti. Mobilnya ini harus dilakukan perawatan, harus diservis berkala sesuai jadwalnya, kalau bisa di bengkel resminya. Pastinya ya. Terus sebelum berangkat tuh juga harus misalnya kalau kita perjalanan jauh harus dicek dulu apa tekanan bannya, itu juga harus kita secara reguler juga harus ngecek. Terus apa nggak tahu apa ya, air apa itu namanya, radiator. Air radiator kayak gitu-gitu. Terus jangan lupa pasti menggunakan safety belt. Itu untuk mobilnya. Untuk kita pengendaranya ya pertama ya harus berdoa sebelum melakukan perjalanan. Kemudian kita harus mematuhi semua aturan rambu-rambu di jalan. Terus maka ini seatbelt jangan lupa. Pastinya itu kembali ke tadi. Jangan lupa pakai seatbelt biar aman lah. Gitu. Karena bagaimanapun juga, karena kalau nggak pakai safety belt kan bunyi kendaraannya pasti kan alarmnya. Ada penanda, bunyi lah pengingat. Dan mobil sekarang yang keluaran terbaru itu memang safety di mobilnya itu sudah lengkap Han. Tapi kalau kita nggak pakai seat belt, itu safety di mobil nggak akan bekerja dengan baik. Jadi kita harus kita nggak mau ada apa-apa di jalan memang tapi kan buat jaga-jaga tadi. Yang terburuk kalau misalnya diperlukan biar safety mobil itu bekerja dengan baik, ya kita harus pakai seat belt memang. Ya sekali lagi itu tadilah, pokoknya jangan lupa kalau berkendara harus benar-benar dicek semuanya lah ya. Kendaraannya betul. Juga dicek dirinya sendiri waktu berkendara gitu. Ya Han, itu dulu obrolan kali ini ya. Mungkin kapan disambung lagi di obrolan di tempat yang lain, di obrolan dengan tema yang lain lah pastinya. Iya. Oke, sekian dulu ya Ani, makasih ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum.